Orang jenius itu berpikir di level ini. Di akhir video ini, kamu bakal tahu trik belajar orang jenius. Ini berguna banget buat edukator dalam membuat materi dan kurikulum yang efektif. Jadi, murid kamu itu bisa jauh lebih pintar. Jadi tuh, ada 6 level berpikir yang bentuknya piramid kayak gini. Setiap level ini punya hasil yang berbeda-beda. Konsep ini dikenal dengan Bloom's Taxonomy. Pertama kali ini tuh dibuat sama Benjamin Bloom tahun 1956. Dan direvisi tahun 2021. Namanya sekarang jadi Bloom's Revised Taxonomy. Sayangnya, kebanyakan pembelajar itu stuck di 3 level bawah ini. Dan nggak bisa naik ke 3 top level yang di atasnya. Akhirnya yang terjadi adalah si murid itu bakal nggak ngerti-ngerti, stres, buang-buang waktu buat belajar, frustasi, dan akhirnya nyerah. Langsung aja kita masuk ke level yang pertama, yaitu adalah remember, atau memorizing, atau mengingat. Di sini kegiatannya itu cuman menghafal, dan menghafal. Dan di level ini biasanya bikin orang jadi benci belajar. Bayangin dulu kita disuruh ngafalin nama pulau-pulau di Indonesia. Atau disuruh ngafalin tanggal-tanggal lahir para pahlawan. Kesel nggak sih lu disuruh ngafalin kayak gituan? Hasilnya kita cuman bisa memberikan pernyataan-pernyataan faktual dan definisi aja. Nggak lebih, nggak kurang. Masuk ke level yang kedua, yaitu kita harus mulai ngerti maksudnya. Di level yang kedua ini adalah understand, atau memahami. Jadi misalnya dalam konteks sejarah, kita disuruh mengerti nih, Soekarno dimasukin ke penjara di kota A karena apa? Di penjara berapa lama? Supaya apa? Jadi bisa ngejelasin konsep dan prosesnya. Di level ketiga adalah apply atau menerapkan. Di sini kita diminta untuk pakai ilmunya untuk mecahin masalah. Contohnya, tadi kan kita udah belajar sejarah tuh di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, kejadian-kejadian sejarah ini kita pakai buat memprediksi masa depan. Aku mau coba pakai Claude.ai atau ChatGPT atau misalkan Gemini, terserah teman-teman mau pakai yang mana, untuk generate list pertanyaan-pertanyaan di bidang sejarah kemerdekaan Indonesia berdasarkan Bloom's Revised Taxonomy level 3 ini ya. Contoh pertanyaan-pertanyaan di sini itu adalah berbau tentang menerapkan atau apply. Misalkan yang nomor 1 ya, bagaimana Anda bisa menerapkan strategi diplomasi yang digunakan oleh para pemimpin Indonesia selama perjuangan kemerdekaan dalam konteks negosiasi internasional saat ini? Gimana? Keren kan? Lalu kita masuk ke level berpikir yang keempat. Di sini kerjaannya tuh adalah menganalisa, banding-bandingin, dan cari persamaan atau perbedaan. Di level keempat ini adalah analyze. Biasanya kita bisa pakai Venn diagrams, pakai tabel, pakai mind mapping, dan sebagainya. Hasilnya, di sini kita bisa menganalisa lebih dalam tentang sebab dan akibat. Langsung aja kita praktekin lagi pakai AI ya. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaannya. Semuanya berbau tentang analisa. Kita ambil contoh yang nomor 2. Analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang berkontribusi pada keberhasilan Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Mana yang lebih berpengaruh? Jadi di sini kita dituntut untuk mulai berpikir lebih dalam lagi. Masuk ke level berpikir yang kelima adalah evaluate. Di level yang kelima ini kita dituntut untuk berpikir lebih kritis lagi. Atau biasanya istilahnya critical thinking. Kita tuh bakal nanya, so what? Apa pentingnya buat kita? Dan yang mana yang kira-kira yang benar ya? Yang mana yang bisa kita prioritasin sih? Kita langsung ngambil contoh aja pakai AI ya. Dan ini adalah hasil-hasil pertanyaannya. Kita ambil contoh aja pertanyaan nomor 9. Kritisi efektivitas sistem pemerintahan yang diterapkan pada awal kemerdekaan. Apakah sistem ini sudah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia saat itu? Jadi kita bukan disuruh untuk menghafal nama sistem pemerintahan saat itu. Tapi kita dituntut untuk mengevaluasi apakah sistem pemerintahan itu cocok untuk Indonesia atau enggak. Cara berpikir di level keempat dan di level kelima ini itu biasanya yang dipakai di kuliah tingkat akhir atau di dunia kerja. Kita masuk ke level yang keenam, di sini kita disuruh untuk membuat hipotesis baru. Jadi berdasarkan knowledge, skill, dan pengalaman yang kita udah punya, kita akan membuat sebuah jawaban atau solusi, padahal solusi itu tuh belum tentu ada, atau belum tentu benar, atau belum tentu exist. Level yang keenam ini namanya adalah create. Langsung aja kita suruh AI untuk nulis pertanyaannya lagi ya. Pertanyaan-pertanyaan di sini semuanya berbau tentang menciptakan, merancang, dan berimajinasi. Langsung aja kita lihat contoh yang nomor 1 ya. Rancang sebuah skenario alternatif sejarah. Bagaimana jika Jepang tidak menyerah pada tahun 1945? Buat timeline peristiwa hipotesis dan jelaskan dampaknya terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mungkin kalau kamu udah bisa berpikir di level ini, kamu layak jadi diplomat di Indonesia. Nah, kita sekarang masuk ke bagian yang lebih seru lagi. Untuk mencapai top level, misalkan level 5 deh. Logikanya, kita harus mulai dari level 1, 2, 3, 4 kan. Tapi terkadang, kalau materinya kebanyakan, yang terjadi adalah nomor 1, makan waktu. Terlalu lama untuk menghafal misalnya.
Nomor 2, kita udah keburu lupa. Ini tuh istilahnya adalah knowledge decay. Bahasa Indonesianya ya kayak pengetahuan yang membusuk. Ini tuh digambarin dalam forgetting curve kayak gini. Misalkan pas kalian udah ada di level 2 atau level 3, pengetahuan kalian di level 1 itu udah keburu lupa karena terlalu banyak. Jadi cara jitunya adalah langsung mulai dari level 4 atau 5. Karena kalau kita belajar atau berpikir di level atas, level-level di bawahnya itu bakal ikut tercapai secara otomatis. Kayak efek samping aja. Jadi untuk para edukator, jangan paksa murid kalian untuk menghafal. Tapi fokus ke mengevaluasi, karena secara otomatis akan membuat mereka terpaksa untuk menganalisa, memahami, dan juga menghafal dengan sendirinya.